Halo teman-teman, kalau misalkan kita sudah mempunyai channel YouTube yang cukup lama, dan kita sayang channel ini kalau misalkan dikhawatirkan kena suspend, kena take down, atau kena kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, di banned dari YouTube-nya. Di saat sekarang kadang-kadang kita, jujur aja ini tidak ofensif ya, saya coba mengingatkan aja teman-teman bahwa teman-teman jangan tergoda oleh cara-cara atau trik-trik yang bisa membahayakan channel YouTube kita. Kita nggak jangan berpikir bahwa channel YouTube kita aman-aman saja kalau misalkan menggunakan cara ini, cara itu yang tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh YouTube. Apalagi kalau misalkan si channel YouTube kita itu diperuntukkan untuk dimonetisasi. Terkecuali kalau misalkan teman-teman tidak akan memonetisasi channel YouTube-nya, jadi dibuat channel YouTube itu cuma buat have fun aja atau eh, senang-senang aja, itu lain cerita. Cuma kalau misalkan kedepannya kita mau membuat channel YouTube ini menjadi sesuatu yang menghasilkan atau dimonetisasi lewat AdSense dan lain sebagainya, tentu saja kita harus ikut aturan YouTube-nya. Sebenarnya simpel aja teman-teman, mencari tips trik YouTube itu kita tinggal membuka peraturannya aja yang ada di YouTube. Atau kalau misalkan ada teman-teman dan saya sama sekali gitu ya, misalkan memberikan tips trik yang eh, rada unik, rada beda, rada gimana gitu ya, rada menceng-menceng, kita bisa perbandingkan dengan aturan YouTube-nya. Karena aturan YouTube itu cukup terbuka juga, kita tinggal search di Google aturan-aturan YouTube itu yang bolehnya apa aja, yang nggak bolehnya apa aja. Nah, setelah kita mendengarkan tips trik dari para pakar YouTube yang udah emang lama berkecimpung di YouTube, saya sarankan teman-teman juga harus membuka poin-poin yang poin-poin peraturan yang disajikan oleh YouTube. Kenapa seperti itu? Biar ribet tapi aman gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya kita kadang-kadang akan membahayakan channel YouTube kita apabila mengikuti saran-saran yang tidak sesuai. Karena seperti kita tahu, peraturan-peraturan YouTube itu kadang-kadang berubah-ubah dengan cepat. Kadang-kadang ada pemberitahuan, kadang-kadang nggak ada pemberitahuan. Yang parahnya itu kalau misalkan nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba channel kita disuspend. Itu sering terjadi, teman-teman. Itu sering terjadi. Bagi yang belum terjadi itu mungkin, lah aman, aman, aman. Enggak, tidak aman. Tidak aman. Justru kadang-kadang kalau misalkan tidak ada warning atau tidak ada peringatan seperti copyright kan, kalau copyright kan ada peringatannya. Nah, kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang kayaknya aman-aman saja lalu piu kita tiba-tiba meledak, lalu kita melakukan hal-hal yang di luar peraturan YouTube, saya pastikan itu pasti kena suspend. Bahaya. Sayang kan kalau misalkan channel YouTube kita yang udah kita usahakan bertahun-tahun atau berbulan-bulan, akhirnya kena suspend. Dan ribet lagi urusannya, ribet lagi kalau misalkan kita harus buat lagi dari nol. Walaupun itu bisa kita jadikan pembelajaran, cuma saya mau sharing di sini, ini juga jadikan pelajaran bahwa hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Karena kita lihat banyak suhu-suhu YouTube, pakar-pakar YouTube yang udah lama bergerak di YouTube itu, ada yang aliran baik-baik saja dan ada yang aliran-alirannya lumayan ekstrim gitu ya. Itu kalau saya sih, kalau saya pribadi, saya nggak akan ikut yang aneh-aneh sih, karena saya sayang channel saya gitu. Jadi nggak terlalu berambisi untuk mendapatkan view banyak dengan cara-cara yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan apa yang diaturkan oleh YouTube. Karena ketika channel kita di ban atau channel kita disuspend, wah nggak terbayang kita nanti nggak akan susah mengembalikan. Ibaratnya kalau kita sudah melakukan kesalahan ya, untuk memperbaikinya itu ribet lagi gitu ya, ribet lagi. Ya, konten kali ini saya cuma mengingatkan aja buat teman-teman seperti itu, karena banyak para suhu yang kadang-kadang mereka juga mungkin mencari view yang banyak sehingga memberikan tips trik yang rada aneh-aneh yang ibaratnya nyerempet-nyerempet ke bahaya, membahayakan channel kita. Kasihan channel-channel pemula yang belum berpengalaman dan melihat bahwa, wah iya ya, kayaknya ini akan mendapatkan view banyak, ternyata malahan bisa menghancurkan channel YouTube-nya. Hati-hati teman-teman. Jadi saya sarankan
ketika teman-teman mendapatkan tips trik dan teman-teman bilang, wah ini nih trik yang bagus, coba teman-teman buka juga peraturan YouTube-nya, apakah sesuai dengan YouTube atau enggak, karena patokannya ada di YouTube. YouTube yang punyanya, YouTube yang menentukan bahwa channel ini masih oke untuk dijalankan atau harus disuspend. Jadi hati-hati. Demikian konten kali ini. Like, share, subscribe, komen. Terima kasih.